Shalom adik-adik, hari ini kita memulai kebaktian kita. Kak Siska hari ini ditemenin sama Kak Mika dan Kak Robi. Mari adik-adik sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini hanya karena kasih-Mu. Sebentar kami juga Tuhan akan menyanyikan pujian bagi-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan acara kami dan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi kita nyanyiin ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyiin sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah itu menyukakan hati-Mu, dan sebentar juga Tuhan akan ada firman yang disampaikan. Biarlah kami juga dapat duduk tenang diam Tuhan di hadirat-Mu, mendengarkan setiap perkataan Kau. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom, selamat pagi adik-adik, dimanapun juga kalian berada ya. Kita sama-sama tetap terus bersyukur ya. Kita kembali lagi bersama Kak Saiful. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Allah yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, di minggu hari ini, bahwa Engkau baik untuk selama-lamanya. Ajar kami untuk senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik ya. Kita sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini temanya yaitu totalitas kasih kepada Allah ya. Totalitas kasih kepada Allah. Nah, maka dari itu kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Adik-adik bisa baca, buka sama-sama Alkitabnya. Silakan adik-adik. Nah, oke ya, nanti kita lanjutkan. Itu cukup panjang ya, ada 35 ayat ya. Nah, itu peristiwa ini terjadi ketika Musa ada di Gunung Sinai, adik-adik. Menerima apa? Menerima hukum dari Tuhan ya. Nah, tetapi setelah itu umat Israel itu dengan tidak sabar menunggu Musa begitu. Sehingga umat Israel itu mendesak Harun, saudaranya Musa itu, untuk apa? Untuk mendirikan atau membuatkan patung lembu emas yang seperti itu adalah dewa Mesir berbentuk lembu begitu. Nah, berteriak-teriaklah umat Israel itu untuk memohon dan meminta untuk membuatkan patung lembu emas itu untuk apa? Untuk disembah oleh umat Israel. Betapa liciknya mereka telah menduakan Tuhan, tidak percaya dengan sabar. Dia tidak sabar menanti, yaitu Musa berada di Gunung Sinai. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah Musa menerima janji hukum yang daripada Tuhan itu, maka Musa turunlah dari situ melihat bahwa apa yang dibuat, apa yang terjadi, mereka telah melakukan satu kejahatan yang dibuat oleh umat Israel. Sehingga Musa marah dengan kedua loh batu itu, menghancurkan patung-patung lembu itu karena mereka telah menyembah Allah lain. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, menanti janji Tuhan. Nah, membuat patung itu kurang lebih sekitar 6 minggu atau 1 bulan 2 minggu ya. Membuat patung yang dibuat oleh orang-orang atau umat Israel itu. Tetapi satu hal apa yang perlu kita petik ya adik-adik, apa yang perlu kita pelajari dari kisah peristiwa ini, mereka tidak berbakti kepada Tuhan, tetapi mereka lebih berbakti kepada patung lembu emas yang mereka dirikan itu. Mereka menyembahnya, bukan menyembah Tuhan. Nah, di sini kita belajar ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu hidup. Kalau patung itu tidak hidup, sekalipun kita menyembah, kita meminta, kita memohon, kalau itu patung itu tidak membuat kita kehidupan dan tidak bisa menjawab seruan doa kita. Tetapi Tuhan itu adalah pasti. Maka dari itu kita harus dengan sabar menanti janji Tuhan, menanti kebaikan Tuhan, menanti kasih Tuhan. Jadi baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan adik-adik ya. Nah, kita belajar jangan sampai kita menempatkan keinginan kita ya di atas segala apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ya, tetapi tempatkanlah segala sesuatunya itu kepada Tuhan, baktikanlah kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala hobi, tempatkanlah Tuhan di atas segala kesenangan, tempatkanlah Tuhan dari segala keinginan kita.
Percayalah, jangan sampai kita terbawa arus oleh dunia teknologi sampai hari ini gitu ya. Kita lebih memilih mungkin main games gitu kan, atau nonton drama dan sebagainya. Jangan ya, tetapi baktikanlah dirimu terlebih dahulu kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, jangan sampai seperti umat Israel. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan, tetapi mereka lebih berbakti kepada patung yang didirikan oleh mereka. Jangan sampai kita terjadi ya dalam hidup kita ini, tetapi utamakanlah Tuhan, tempatkanlah Tuhan lebih utama dan lebih terutama. Ya, ada ayat hafalannya ya di dalam Keluaran itu pasal 32 ayat 29a mengatakan bahwa baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berbakti. Percayalah, hanya Tuhanlah yang layak kita sembah, hanya Tuhanlah yang layak kita agungkan, hanya Tuhanlah yang layak kita muliakan. Karyanya luar biasa. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Segala sesuatu apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan tahu segala sesuatunya. Sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang jauh lebih kaya. Dia memberikan kehidupan kepada kita, sedangkan patung tidak membawa kehidupan. Ketika kita dekat, bergaul karib dengan Tuhan, meminta sesuatu, ada satu kehidupan, ada satu kepuasan. Nah, adik-adik belajar di situ ya. Segala sesuatu apa yang menjadi kepintaran, kepandaian masa depan, mintalah kepada Tuhan. Sekali lagi, baktikanlah dirimu kepada Tuhan mulai dari hari ini ya. Mungkin itu saja yang bisa Kak Saiful sampaikan. Kiranya adik-adik di rumah tetap sehat, tetap berbakti kepada Tuhan dan berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat kasih. Sekali lagi bahwa kasih itu adalah mengalahkan segala-galanya. Totalitas kasih kepada Tuhan. Seluruh hidup kita ini serahkan kepada Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya hanya untuk Tuhan. Dia Allah yang maha besar, maha pengasih, maha penyayang. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran kebenaran firman pada pagi hari ini. Kiranya firman itu terus hidup dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk senantiasa berbakti kepada Tuhan. Senantiasa bahwa Engkau Allah yang kuat, Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.